Kembali lagi di kegiatan ibu rumah tangga. Hai guys, assalamualaikum, welcome to day in my life. Hari ini aku tuh mau masak seperti biasa untuk bapak suami tercintong. Nah, karena bapak suami aku tuh suka banget ya mams sama mie lidi. Nah, kebetulan saking beliau pengennya, beliau tuh udah beli nih mams mie lidinya 3 bungkus. Nah, aku nggak tahu nih beliau pesan ini, tahu-tahu beliau bawa pulang ke rumah dan bilang aku pesan mie lidi gitu kan. Nah, sebagai istri yang solehot mari kita masakin mie lidi untuk bapak suami. Buat teman-teman yang belum tahu ini tuh mie lidi apa, di sini bakal aku jelasin kalau ini tuh mie lidi. Nama lainnya tuh biasa disebut juga dengan nama mie gomak ya mams. Nah, ini tuh adalah salah satu makanan khas Batak Toba dan juga Batak Mandailing yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Nah, mie ini tuh dibuat dari tepung terigu. Nah, kalau mie-nya itu masih mentah, bentuk mie ini tuh kaku lurus seperti lidi, sehingga sering banget disamain dengan masakan Italia seperti spaghetti ya mams. Makanya waktu aku post kemarin banyak banget yang ngira ini tuh spaghetti, dan waktu aku baca komen-komennya banyak yang bilang ini tuh spaghetti ya bun. Jadi jawabannya bukan ya guys, ini tuh adalah mie gomak. Ada yang udah pernah coba? Komen di bawah ya. Mari kita lanjut. Nah, setelah selesai mams tadi misahin mie lidinya, jadi sekarang aku mau masak nasi dulu. Karena memang nasiku udah habis ya mams. Ini tuh pagi-pagi banget, sekitar jam 6:30 pagi gitu. Aku udah berperang di dapur. Ya seperti biasa ya mami, semuanya tuh masih berantakan. Nah, di sini tuh ada suami dan anak aku yang lagi ngerecokin di dapur. Seperti biasalah kalau emaknya udah repot di dapur, pasti anaknya ikut-ikutan repot di dapur. Seperti itu juga bapak suami kelakuannya yang gak pernah bisa melihat istrinya sibuk sendirian di dapur. Ya alhamdulillahnya ya mam, suamiku tuh tipe yang mau gitu bantu istrinya. Jadi kalau beliau lagi ngelihat aku lagi repot, lagi masak, nah kalau beliau tuh lagi gak ada pekerjaan, biasanya beliau mau tuh mam megang anak. Mari kita lanjut. Nah, mie Medan ini tuh paling mantep guys kalau misalnya ditambahin pakai udang gini. Tapi kalau nggak pakai udang pun mie gomak rasa originalnya itu juga udah enak sekali loh mams. Tapi supaya lebih mantul lagi, dan berhubung suamiku juga suka banget dengan yang namanya udang, maka di sini aku akan tambahin dengan udang. Jadi tadi aku lagi bersihin udangnya mams. Nah, sekarang cara masaknya ini tuh bakal aku share buat kalian. Jadi buat yang penasaran sama rasanya, kalian silahkan pesen mie-nya di online store juga banyak ya mams, di toko Orange juga banyak sekali. Nah, untuk mie Medan ini sebelum dimasak, jadi dimasukkan dulu minyak goreng ke dalam airnya. Tujuannya adalah supaya mie ini tuh nggak lengket. Karena kalau sama sekali nggak pakai minyak goreng mams, di saat mau merebusnya nanti mie-nya tuh bakalan lengket gitu loh mams, karena kan terbuat dari tepung terigu ya. Nah, jadi seperti ini jadinya kalau misalnya mie-nya itu udah matang ya mams. Jadi mie-nya itu sama sekali nggak lengket satu sama lain. Nah, di sini tuh mie-nya udah mateng ya mams, jadi langsung aku saring aja. Di sini tuh aku lagi ngangkatin mie-nya. Masak mie-nya ini tuh nggak usah terlalu lama ya guys, jangan terlalu lembek juga, karena kalau terlalu lembek rasanya tentu aja nggak enak. Sesuatu yang berlebihan memang nggak enak kan mams. Nah, untuk bumbunya di sini tuh bumbu irisnya di sini aku pakai bawang merah, kemudian bawang bombay. Di sini juga aku ada pakai daun bawang, kemudian di sini aku juga pakai bawang putih, lalu di sini pakai daun seledri. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini aku bakal pakai cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, daku. Seharusnya lebih enak lagi pakai kemiri dan juga pakai udang rebon atau pakai udang ebi juga enak. Tapi berhubung udang rebon dan udang ebi nggak ada dan juga kemiri nggak ada, jadi ya udah aku pakai bahan yang ada aja. Tapi rasanya ini dijamin mantul guys. Apalagi kalau bahannya lebih lengkap, rasanya pasti lebih mantul lagi. Oke, bahan-bahannya udah aku siapin, jadi sekarang langsung aku blend aja ini mams bumbu halusnya. Kemudian di sini aku juga udah siapin wajan. Lalu di sini aku bakalan menumis bumbu-bumbu yang tadi itu udah kita siapkan. Mari kita lanjut. Nah, di sini tuh aku pakai minyak yang nggak terlalu banyak ya mami, karena aku nggak suka aja kalau misalnya minyak itu terlalu basah gitu ya. Jadi di sini tuh lagi aku siapin sedikit aja minyak. Lalu di sini tuh aku bakalan menumis bumbu-bumbu yang tadi udah kita siapkan. Nah teman-teman, aku itu kan berasal dari Sumatera dan aku tinggal di Pulau Jawa. Jadi ketika aku tuh masak mie seperti ini, kita tuh kan punya kebiasaan untuk berbagi ke tetangga gitu ya guys. Nah, waktu aku bagi-bagikan mie ini tuh ke tetangga, mereka itu suka banget mams, dan mereka bilang, ini tuh resepnya apa sih? Kok rasanya tuh beda gitu ya? Cailah, di sini tuh aku bukan bilang kalau aku skill memasak aku tuh hebat dan masakan aku enak, enggak sama sekali guys. Cuma di sini tuh teman-teman aku ternyata pada suka guys. Waktu aku bagi-bagikan mie ini, ternyata mereka juga suka, dan mereka tuh nanya resepnya itu apa gitu kan. Jadi di sini aku bakal share sama kalian, siapa tahu ada juga yang penasaran dan pengen nyoba. Kalian boleh recook, dan kalau misalnya kalian nanti udah selesai masaknya, boleh tolong tag aku ya. Nah, rahasia masak enak mie gomak itu adalah dari cara kita ngerebus serta gilingan bumbu tradisionalnya.
sehingga menghasilkan sensasi gurih yang berempah. Jadi mie yang kita rebus ini tuh rasanya sempurna, akan menyerap bumbu sehingga rasanya lebih enak, apalagi kalau disantap pada saat hangat-hangatnya. Mari kita lanjut. Nah, di sini tuh aku langsung tumis aja semua bawang-bawangannya Mami. Jadi bawang putih, bawang merah, daun bawang, daun seledri, daun bombay, semuanya aku masukin ke dalam wajan. Lalu kemudian aku tumis sampai mengeluarkan wangi yang harum seharum-harumnya. Jadi semua perbawangan ini tuh harus kita tumis sampai benar-benar wangi sebelum kita masukin bumbu halusnya. Bumbunya harus matang, tapi jangan sampai kematangan ya guys, karena kalau kematangan itu gosong namanya dan gak akan enak. Sambil aku menumis bumbunya, di sini tuh aku bakal ceritain kisah asal usulnya menurut para tetua kita. Kenapa nama ini tuh sering disebut dengan mie gomak? Karena bahasa gomak itu artinya adalah diremas menggunakan tangan ya mams. Jadi ini tuh disebut dengan mie gomak karena zaman dahulu kala ketika mie ini tuh disajikan ke piring, mie-nya itu digomak atau diremas langsung menggunakan tangan guys. Nah tapi tentu saja itu di zaman dahulu ya guys. Kalau zaman sekarang memang zaman sudah lebih modern. Jadi sekarang penyajian mie gomak ini tuh tentu saja menggunakan garpu ya. Nah, di sini tuh wanginya udah keluar, semua bumbunya udah mateng. Jadi di sini perbawangannya udah mateng, aku langsung masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Jadi seperti yang tadi aku tunjukin ya Mams bumbunya. Kalau misalnya nanti mami-mami ngerasa kurang jelas bumbunya apa aja, nanti insya Allah akan aku tuliskan di kolom komentar atau akan aku tuliskan di kolom deskripsi. Jadi supaya teman-teman kalau teman-teman mau nyoba di sini tuh kalian bisa coba mie-nya. Pokoknya dijamin rasanya tuh mantap guys. Nah di sini sebagai tambahan di sini tuh aku pakai sayur kol. Nah di sini tuh sebenarnya bisa di mix dengan sayur apa aja ya Mams. Boleh menggunakan sayur kol, boleh menggunakan sawi atau sayur-sayur yang lainnya, boleh aja bebas sesuai dengan selera kalian. Tapi di sini karena aku lebih suka menggunakan sayur kol karena seperti mamaku ya Mams, kalau misalnya masak mie gomak pasti beliau mix menggunakan sayur kol atau juga sayur sawi. Tapi sayurnya ini bebas ya guys, sesuai dengan kesukaan kalian. Mari kita lanjut. Nah guys, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa variasi mie gomak. Jadi mie gomak ini tuh biasa dijadikan kuah atau juga mie goreng. Meski begitu, resep yang digunakan tetaplah sama dengan bumbu yang paling khas yaitu andaliman. Tapi guys, sayangnya di sini tuh aku nggak punya bumbu andaliman karena bumbu andaliman ini merupakan jenis rempah-rempah yang hanya bisa kita temukan di wilayah Sumatera Utara aja. Jadi andaliman ini adalah masakan penyedap yang punya rasa khas pedas yang sangat khas. Karena andaliman ini tuh cuma ada di wilayah Sumatera Utara aja. Nah inilah yang membuat mie gomak itu semakin khas dan spesial. Tapi karena memang di sini tuh aku jauh guys, aku di Pulau Jawa, sedangkan nggak mungkin kan aku untuk nyari andaliman aku pulang ke Sumatera gitu kan. Jadi karena memang di sini nggak ada, jadi ya udahlah tetap aku masak. Tapi tetap rasanya enak kok guys, cuma lebih mantul dan lebih mantap lagi kalau ada andalimannya. Jadi buat kalian yang tinggal di Sumatera Utara dan juga kalian gampang menemukan khas rempah-rempah andaliman, kalian tuh beruntung banget guys. Di sini tuh nggak ada andaliman. Pokoknya aku belum pernah nemu deh, di pasar-pasar juga aku belum pernah nemu yang namanya andaliman. Kalau teman-teman ya ada yang tahu nih di wilayah Bogor, ada yang tahu yang jual andaliman di mana, boleh ya Mams tolong kasih tahu aku supaya next aku bisa beli ke sana gitu. Walaupun jauh aku bakal beli deh. Karena memang di sini tuh aku belum pernah nemu guys yang namanya andaliman. Mari kita lanjut. Nah di sini tuh gampang banget ya Mams masaknya. Seperti tadi semua bumbu halus dan juga bumbu irisnya udah dimasak. Lalu kemudian dimasukkan kolnya dan juga udangnya. Di situ kol dan udangnya udah matang. Lanjut aku masukin aja ini tuh telur. Jadi telurnya supaya lebih mantep dan lebih gurih rasanya. Setelah semuanya matang baru dia dimasukin mie gomaknya. Nah, di sini tuh kita masuk ke bagian seasoning guys. Untuk seasoning tambahan di sini aku cuma pakai garam, kemudian di sini juga aku pakai masako, lalu aku masukin juga saus tiram supaya rasanya lebih mantep ya guys. Nggak tahu kenapa rasanya kalau aku masak sekarang aku suka banget pakai saus tiram. Padahal dulu aku nggak terlalu suka sama rasanya ya guys, tapi ternyata kalau ditambahin ke masakan rasanya pasti lebih enak. Mari kita lanjut. Nah, sebenarnya di sini tuh masakan aku udah mateng ya Mams. Ini tuh tinggal kita aduk rata aja supaya garam dan bumbu-bumbu yang tadi tuh nggak ada yang menggumpal. Pokoknya di sini tuh kalau semua bumbunya udah mateng, dites rasa aja. Kalau rasanya udah mantep berarti masakan kita udah mateng guys. Nah ini tuh aku ngelihatnya juga aku udah pengen lagi dan kayaknya aku bakal masak deh Mams ini mie gomaknya. Karena memang seenak itu asli deh. Buat kalian yang belum pernah coba, kalian coba deh Mams beli mie ini tuh di offline store atau di online store, terus coba
masak, coba resep dari aku, pasti kalian bakal ketagihan sama rasanya. Dan kalau kalian udah ketagihan sama rasanya dan udah nyoba, boleh ya tag aku di Facebook supaya aku tahu siapa aja yang udah recook masakan aku. Nah guys, sebenarnya di sini gitu masakannya udah mateng ya, tapi nggak berasa aku dari tadi ngobrol ngoceh, ternyata udah 10 menit aja kalian nemenin aku. Tapi guys, di sini tuh ada yang kurang mantap karena ini tuh rasanya kan kurang pedas ya. Aku sengaja nggak pakai cabai sama sekali supaya anakku tuh bisa makan. Nah, supaya lebih mantap lagi, supaya ada rasa pedes-pedesnya di situ aku cemplungin aja cabai utuh, Mam, supaya kalau aku dan suami pengen makan yang pedes-pedes, nah kita tuh pengen menikmatinya dengan pedas, kita tinggal gigit-gigit aja deh ini cabenya. Gitu deh ya Mams, kalau ada anak kecil di rumah pasti kita tuh orang tuanya ngalah. Pokoknya segala sesuatu tuh dibikin gak pedas. Nah kalaupun kita pengen pedas, kita selalu bikin sambal terpisah. Ya seperti ini sebenarnya lebih mantep lagi kalau rasanya itu pedas banget guys. Tapi karena memang di rumah itu anakku gak bisa makan pedas sama sekali, jadi mau gak mau ya udah akhirnya aku ngalah. Jadi cabenya aku cemplungin aja seperti ini. Mari kita lanjut. Nah ini tuh gak berasa ya Mams, kita udah mau sampai aja di akhir video. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, aku juga pengen tahu dong mami-mami yang nonton video aku dari kota mana aja. Dan kalau misalnya aku ngomongnya belibet atau berisik backsoundnya, mohon maaf ya Mams, karena memang aku masih pemula dan aku masih butuh banyak banget kritik dan saran supaya next kedepannya aku bisa buat video yang lebih baik lagi. Oh iya, nggak lupa juga di sini aku mau ngucapin selamat baru teman-teman semua. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan kejutan-kejutan, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan momen-momen yang membahagiakan dan tak terlupakan bagi kita semua. Happy New Year guys, semoga tahun barumu menjadi cerah sehingga kegelapan dan kesedihan menghilang semua dari kita semua. Amin. Selamat tahun baru 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.